Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalawat terlebih dahulu Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Sallallahu wa alaihi. sayyidina Muhammad. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Dengan Bapak Khairul Anwar di Lampung Utara. Baik Bapak bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Izin bertanya Buya. Silakan. Masalah tentang zakat perkebunan kopi Buya. Baik. Di daerah saya kan mayoritas petani kopi. Masya Allah. Pertanyaan. Dan masalah kayaknya belum ada tentang masalah zakat dari agama Islam di sini belum ada yang jelas lah, maksudnya belum ada yang zakat, mungkin cuma dikeluarkan sedikit untuk suatu atau apa. Maksudnya apakah diwajibkan zakat masalah kebun kopi tersebut, penghasilan kopi? Kalau memang wajib zakat, berapa nisab dan berapa yang harus dikeluarkan? Itu aja Buya yang pertanyaan dari mungkin mewakili di Lampung Utara, khususnya di Masya Allah. di daerah saya. Subhanallah. Syukron Buya atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi memang di dalam pembahasan fikih itu, alhamdulillah kita punya ulama banyak dan luas ilmunya. Hanya dari masa ke masa ini ada perkembangan. Kalau kita kembali kepada kitab takrib yang kita baca, itu ditulis di abad ke berapa? Belum kebayang ada bisnis cabai yang menghasilkan sampai ratusan juta, atau bawang di Brebes ratusan juta, atau cabai di Lampung sampai puluhan ratusan juta. Bagaimana punya penghasilan padi yang hanya menghasilkan 20 juta harus mengeluarkan zakat, cabai sampai ratusan juta tidak mengeluarkan zakat. Bagaimana ini, kan begitu ya? Ternyata ini ada dibahas oleh para ulama, biarpun tidak berangkat dari asal madhab satu, madhab Syafi'i misalnya. Kesimpulannya begini, para ulama sudah menjelaskan. Intinya segala yang menghasilkan. Kalau tidak menghasilkan jangan. Misalnya orang jual aset tidak menghasilkan. Jual aset bukan bisnis. Tapi kalau dalam irama bisnis seperti petani cabai, petani bawang, petani peternak ayam, kan tidak ada ternak. Ternak kan yang zakat peternakan itu kan hanya kambing sama domba sama sapi sama unta dengan syarat-syaratnya. Tapi kalau ayam bagaimana sekarang bisnis ayam sampai ratusan juta, bahkan miliaran. Nah ini. Maka di situ disebutkan penghasilan, segala yang menghasilkan, maka diwajibkan zakat tentunya dengan beberapa aturan yang harus difahami di sini. Pertama dihitung tentang batas minimalnya penghasilannya. Minimalnya adalah digabungkan antara dua cara pengumpulan nisabnya zakat pertanian, yaitu dijejer selama 1 tahun. Kalau kemudian nisabnya adalah nisabnya disamakan dengan nisabnya emas, kemudian zakatnya seperti zakat emas. Jadi begini, penghasilan kopi Anda wajib mengeluarkan zakat, tapi aturannya harus benar, kalau tidak kasihan membebani. Jadi penghasilannya kira-kira sampai kepada nisab atau belum. Nisabnya disamakan dengan nisabnya emas. Nisabnya adalah emas 85 gram, emas murni atau sampai 90, kurang lebihnya tidak tahu. 58 gram emas murni, anggap saja 80 juta. Saya ingin mulai kemarin, mohon ada yang mencarikan harga real, harga nyata tentang emas hari ini. Di tahun ini, saya ingin, karena beberapa kali ditanya zakat, saya belum bertanya kepada tukang emas. Berapa harga emas murni hari ini? Mungkin ada yang bisa menjawab, besok langsung masukkan ke media sosial, biarkan kita menjadikan sandaran untuk nilai emas berapa. Kali 85, anggap saja 70 juta. Berarti kopi Anda, jika penghasilannya sudah mencapai 70 juta, maka nanti wajib dikeluarkan 2,5%. Cuman 70 jutanya ini adalah jika panenannya memang sampai 10 juta, 70 juta. Kalau panennya belum sampai 70 juta, ditunggu dalam 1 tahun. Misalnya bulan Muharram Anda mulai menanam. Kemudian panen di bulan ketiga. Belum mencapai 1 nisab, 3 bulan kemudian. Kemudian dikumpulin dalam 1 tahun. Kalau 1 tahun tidak sampai 1 nisab, berarti nggak wajib zakat hari itu. Kemudian ada lagi yang perlu ditambah. Bukan kotor ya, tapi bersihnya. 80 juta bersih, bukan kotor. Artinya pembiayaan semuanya dipotong. Pembiayaan untuk tukangnya, bersihnya, semuanya biaya orang yang manen. Jadi bersih itu
adalah cabai bersih, hasil untung bersih, bukan dari biaya-biayanya, biaya dipotong semuanya, baru nanti setelah itu dikeluarkan 2,5%. Seperti itu. Jadi diringankan. Ini adalah masalah ijtihad para ulama. Khususnya dikembalikan pada usul madhab selain Syafi'i, Hanafi dan sebagainya itu yang menghasilkan. Termasuk di dalamnya adalah rumah kontrakan, ya. Karena menghasilkan. Ya, menghasilkan maka dibahas nih. Tapi yang tidak menghasilkan jelas tidak ada. Jangan sampai kayak jual aset, tidak. Jual aset tidak wajib membayar zakat. Baik. Seperti itu. Jadi mohon disampaikan dengan halus, makanya harus difaham, dimudahkan, dibahas dulu, diselesaikan dulu tentang apa namanya kebutuhan-kebutuhannya, baru nanti bersihnya. Kalau dikumpulkan 1 tahun sampai 1 nisab atau tidak. Kalau sudah sampai 1 nisab, cuma 2,5%. Anda kaya sudah kok. Sedikit. Seperti itu. Dan dalam hal ini pun juga memang ada perbedaan di sana, akan tapi beginilah gambarannya yang paling mudah seperti itu. Jangan ragu mengeluarkan zakat, akan tapi untuk mensosialisasikan hal yang demikian ini harus dengan perlahan-perlahan. Hati-hati, karena sebagian orang belum mengerti. Apalagi berpegang kepada fikih-fikih seperti ini, enggak disebutkan tentang kopi, cabai, enggak, hanya perkebunan ada makanan pokok dan sebagainya. Kalau makanan pokok dengan aturan khusus. Dan padi 10%, bayangkan. Ini hanya 2,5%. Kurma 10%. Usur. Kalau disirami dengan air hujan, itu kalau pakai penyiraman sendiri nisful usur 5%. Seperti itu. Semoga Allah memudahkan kita untuk bayar zakat. Wallahu a'lam bishawab.